Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Aslamku ya. Jadi seperti biasa saya ingin berbagi informasi seputar asam lambung GERD Anxiety ya buat teman-teman semuanya. Dan tujuan saya untuk gimana ya, berbagi atau sharing atau berbagi pengalaman apa yang pernah saya lalui, apa yang saya tahu, apa yang saya ketahui tentang asam lambung GERD Anxiety ini, karena saya juga penderita ya. Meskipun belum menjadi mantan penderita, tapi saya sedikit paham ya tentang asam lambung GERD Anxiety ini. Nah kok gitu mas? Jadi yang pernah ngerasain, yang sedang ngerasain itu pasti paham ya. Beda dengan yang tidak pernah ngerasain. Nah itu ya, belum pernah ngerasain. Nah itu beda lagi. Itu nggak akan tahu rasanya seperti apa, sakit seperti kita ini ya. Jadi di video-video saya sebelumnya itu semuanya tentang asam lambung GERD Anxiety. Pokoknya yang ada kaitannya dengan kegiatan atau dengan makan, terus dengan sharing ya. Pokoknya itu semua berhubungan dengan asam lambung GERD Anxiety ya. Jadi buat teman-teman mungkin yang belum subscribe ya, belum subscribe di channel Aslamku ini, silahkan subscribe di bawah ini ya. Ada tulisan subscribe warna merah, tolong dipencet sampai berubah menjadi warna abu-abu ya. Karena subscribe itu gratis, tidak dipungut biaya sepeser pun ya. Jadi jangan pelit-pelit untuk subscribe, tinggal klik aja gitu ya. Klik aja gratis ya untuk mendukung channel ini ya. Untuk biar gimana ya, biar buat edukasi juga ya buat teman-teman semuanya yang awal-awal atau masih awal terkena asam lambung ini, atau yang masih awam juga. Pokoknya channel ini khusus buat yang awam-awam ya, khususnya ya. Kalau yang udah sembuh, udah 99% bahkan seperti saya pun ya terserah kalian. Kalau mau ikuti channel ini ya silahkan, kalau enggak ya enggak apa-apa. Yang penting saya tujukan video-video dari saya ini buat yang masih parah. Soalnya saya dulu pernah parah gitu ya. Jadi gimana ya, saya ingin memberitahu buat teman-teman semua. Jadi nanti nggak akan lama gitu ya, nggak akan. Jadi kalian udah tahu, oh gini toh, untungnya saya nemu video ini. Jadi gitu ya. Meskipun tidak hanya video saya, masih banyak yang buat video di YouTube tentang asam lambung GERD Anxiety ini tuh sama saja ya. Menurut saya sama saja, dan kalian bisa klik yang mana saja, bisa ikuti video yang mana saja yang mudah dipahami menurut kalian gitu ya. Jadi langsung saja saya ingin membahas sedikit tentang asam lambung GERD Anxiety, sensasi di dada ya. Sensasi di dada itu apa saja mas? Yang pernah saya rasakan. Apakah sekarang masih merasakan sensasi di dada? Saya udah jarang ya, udah jarang, dan alhamdulillah. Jadi sensasi di dada itu saya banyak, seperti melilit itu ada, seperti cekit-cekit itu ada, terus panas itu juga pernah, terus apalagi ya, seperti tertahan itu juga pernah, seperti sakit di sebelah kiri, saya kira jantung, nah itu juga pernah ya, itu juga pernah. Pokoknya kalau muncul sensasi jangan sekali-sekali kalian browsing ya, jangan sekali-sekali kalian browsing. Kalau kalian wah itu sudah yakin kalau itu asam lambung GERD dan anxiety. Soalnya memang begitu ya sensasinya. Sensasinya itu mirip jantung, mirip paru-paru, pokoknya mirip semua. Ya kok bisa gitu mas? Iya soalnya itu lambung kita itu kan sarafnya banyak ya, sarafnya banyak, ada yang ke jantung, ada yang ke paru-paru, dan itu berdekatan gitu ya. Jadi kalau lambungnya bermasalah, ususnya bermasalah, itu pasti semuanya ikut bermasalah gitu. Jadi lambung itu intinya ya, intinya yang memberikan vitamin buat si jantung, buat si paru-paru ya. Jadi gitu, itu menurut saya ya. Dan kalau lambung kita bermasalah, bisa jadi dada berdebar ya. Meskipun itu bukan jantung, meskipun kalian udah EKG beberapa kali, udah cek ke dokter bolak-balik, itu hasilnya normal. Nah itu
seperti gimana ya, soalnya lambung itu deket sama jantung sama paru-paru ya. Jadi nggak usah kaget ya, mulai sekarang nggak usah kaget karena sensasi semua itu gimana ya, ya muncul sensasi, tapi itu nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Saya udah buktikan sendiri ya. Yang dulu saya takut, waduh ini jantung, jangan-jangan jantung, jangan-jangan saya nggak akan lama lagi hidupnya. Jadi itu memang rasanya begitu. Nanti kalau kalian udah membaik, udah dikit-dikit membaik, udah dikit-dikit ada perkembangannya lebih baik lagi. Nah itu kalian akan tertawa sendiri ya. Loh dulu saya rasanya begini, rasanya kayak mau mati, terus kayak jantung, tapi udah cek, tapi jantungnya nggak apa-apa, paru-paru nggak apa-apa, rongsen juga nggak apa-apa ya. Jadi memang rasanya begitu, memang kita itu harus udahlah ya. Udahlah kalau udah ke dokter sampai mungkin 3 kali udah nggak usah ke dokter lagi, yakin aja kalau itu asam lambung GERD Anseti. Karena mungkin kalian juga awam, belum tahu, dokternya juga pun dia mungkin oh ini cuma asam lambung ya, gitu aja. Asam lambung nggak apa-apa, itu cuma penyakit rumahan ya. Itu saya bahas di video kemarin sebelumnya ya. Jadi memang itu penyakit rumahan, cuma kan beda level gitu ya, beda level, beda jenis gitu ya. Ini yang kronis, yang ada ansetinya, nah itu yang berat ya. Ya bukan berat sih, cuma kita itu menghadapinya penuh perjuangan ya. Kalau asam lambung biasa kan cuma ke dokter kasih obat, udah mungkin 2 hari 3 hari udah hilang total ya, dan nggak ada ansetinya itu ya. Asam lambung biasa itu tidak ada ansetinya ya, biasa cuma kita mual muntah ya, udah itu aja. Itu yang asam lambung biasa. Jadi saya dulu sensasi di dada itu banyak, bahkan tembus ke belakang, bahkan badan sakit semua, pokoknya area dada ini sakit semua ya. Itu cuma dada, belum yang perut, belum yang pinggang, belum yang kepala, belum yang kaki, belum yang tangan, belum mata, hidung tersumbat, telinga berdenging, ya, pokoknya banyak ya. Dan alhamdulillah sekarang ya dada saya udah lumayan lama sih, dada saya udah nggak parah seperti dulu ya. Dulu cekit-cekit, rasanya kayak nyesek, bukan nyesek sih, seperti tertahan gitu ya, bukan sesek. Kalau sesek sih itu GERD ya, GERD. Kalau sesek itu GERD, asam lambung yang naik ya, tiba-tiba itu GERD menurut saya. Kalau saya itu gastritis atau mah atau lambung yang iritasi, menurut saya begitu. Karena saya dada panas tuh pernah, cuma cuma jarang banget dulu ya. Waktu saya masih parah pun itu, kalau GERD itu kan sesak, sesak atau ya sesak sih, sesak, dan nafasnya itu kayak sesak tapi nggak apa-apa. Nah itu yang bikin maniksa. Kemarin ada yang bilang ya itu juga penderita asam lambung GERD Anseti, memang tidak mematikan ya, tapi sensasinya sungguh menyiksa. Nah itu ya, itu yang saya baca di itu postingan grup ya, postingan grup itu ada yang bilang seperti itu. Nah itu tanda-tandanya kalau asam lambung GERD Anseti itu memang begitu ya, memang begitu. Jadi kita tidak sendirian, banyak sekali yang mengalaminya, yang tersiksa itu juga banyak. Jadi kita harus belajar sabar ya, belajar tentang asam lambung GERD Anseti ini tuh bagaimana. Jadi kalian bisa lihat video saya sebelumnya, pokoknya di situ saya bahas semuanya tentang asam lambung GERD Anseti yang pernah saya alami, yang sesuai dengan yang asli ya, sesuai dengan saya, versi saya yang asli. Jadi saya nggak buat-buat, saya nggak kok bohong saya nggak sakit tapi saya bercerita tentang asam lambung GERD Anseti, itu tidak ya. Saya asli penderita asam lambung GERD Anseti yang sejak Maret 2020 saya mulai sakit, dan pertama saya sakit itu rasanya panic attack ya. Mules-mules terus panic attack, nggak bisa ngapa-ngapain, bisanya cuma duduk sebentar aja udah rasanya kayak mau pingsan, kayak mau mati gitu ya, apalagi jalan ya. Itu awalnya saya begitu ya. Jadi buat teman-teman semuanya ya, harapan saya
kita semua lekas diberikan kesembuhan dan sembuh total gitu ya, sembuh total seperti dulu, seperti semula. Dan alangkah baiknya kita harus menjaga 3 pola hidup sehat kita yang tadinya berantakan diubah menjadi yang baik ya, yang baik pastinya. Jadi kalian nggak usah tegang-tegang dengan asam lambung ketan CT ini. Ya kalau manusia ada tegangnya itu wajar, tapi berusahalah untuk tersenyum, berusahalah untuk membahagiakan diri meskipun tidak bisa bekerja, misalnya tidak bisa bekerja, sakit tidak bisa bekerja, malah mikirin uang terus. Itu malah bikin pusing ya. Soalnya kita masih belum kuat, kita mikirkannya yang kejauhan gitu ya. Jadi mikirnya yang saya masih sakit, kalau saya mikir uang terus, saya mikir kerja terus, gak akan membaik gitu ya. Itu menurut saya. Soalnya saya juga dulu begitu, mikirnya kerja, badan sakit udah, wah pokoknya ruwet lah ya. Ruwet, pikiran itu berbenturan ya, antara sakit, antara kerja, antara mau keluar kerja, antara mau cari uang, pokoknya tabrakan semua itu. Jadi menurut saya kalian harus udahlah, bahagiakan diri kalian sendiri agar kalian itu cepat pemulihannya itu cepat, terus kalian bisa bahagia lagi. Nanti kalau udah terbiasa bahagia, terus melakukan hobi lah yang bikin kalian itu seneng, bikin kalian itu tertawa, seneng, bahagia, menikmati ya. Jadi itu sih yang mau saya sampaikan di video ini. Jadi sensasi di dada itu bukan hal yang berbahaya ya. Ini untuk yang asam lambung ketan CT ini bukan hal yang berbahaya. Bahkan ada yang sampai 10 tahun lebih tuh ada loh ya. Ada loh. Tapi nggak apa-apa kan, nggak mati ya. Jadi asam lambung ketan CT ini bener kata orang yang buat postingan kemarin. Penyakit ini tidak berbahaya, tidak mematikan, tapi penyakit ini menyiksa gitu ya. Oke, jadi begitu saja saya ingin berbicara tentang itu ya, tentang asam lambung ketan CT ini buat yang masih awam-awam ya. Dan harapan saya itu saya membantu buat teman-teman semua yang masih awam, yang masih banyak sensasi di dada. Nah, kalian harus pahami itu ya, harus pahami. Kalau kalian masih susah, ya memang begitu, itu susah, itu namanya perjuangan. Nanti kalau kalian udah bisa, udah enakan, saya udah sensasi dadanya berkurang, nah itu kan seneng, nanti kalian bahagia, tambah berkurang lah. Di situ kalian bisa memaksimalkan penyembuhan tersebut ya, dengan 3P, dengan jaga pantangan, dengan sering bersosialisasi, terus sering keluar ya. Jadi gitu intinya. Loh mas, kok buat videonya di rumah terus ya? Mau di mana lagi? Ya lebih enak tuh buat video di rumah. Di luar mana? Di sini jauh ya. Di sini tuh padat penduduk gitu ya. Oke, jadi begitu saja. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga saja bermanfaat ya, video-video dari Aslampo ini selalu bermanfaat, selalu berguna buat teman-teman semuanya. Dan semoga saja kita semua, saya dan kalian semua yang menonton video ini lekas diberikan kesembuhan 100% seperti semula, seperti dulu ya. Amin ya rabbal alamin. Jadi begitu saja, saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa bahagia gitu ya.